Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar PKLH bab 4 menyayangi lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat gambar nak ya. Di sini ada gambar 4.1. Kesehatan Keselamatan bumi ada di tanganmu. Salah satunya adalah dengan menyayangi lingkungan. Nah, kita lihat di sini ada gambar siswa yang sedang menanam pohon. Nah, ya. Nah, sekarang kita lanjut membaca sama-sama. Alat kebersihan bermanfaat bagi kebersihan lingkungan di lingkungan rumah, sekolah, serta lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Ada banyak barang di sekitarmu yang bisa dimanfaatkan menjadi alat kebersihan untuk melakukan usaha menyayangi lingkungan. Bu Sefti ada peta konsep. Nah, kita akan mempelajari ini ya. Permasalahan lingkungan, kemudian upaya menyayangi lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan ada dua macam, jenis-jenis permasalahan lingkungan. Yang kedua, cara mengatasi permasalahan lingkungan. Kemudian upaya menyayangi lingkungannya juga ada dua, pelestarian lingkungan biotik dan abiotik. Yang kedua, menciptakan lingkungan bersih, indah, aman, dan nyaman. Nah, di bab 4 ini kita juga akan menemukan 3 kata kunci. Biotik, abiotik, dan hutan. Ya. Sekarang kita ke materi. Nah, permasalahan lingkungan nak ya. Yang pertama, jenis-jenis permasalahan lingkungan. Di Indonesia banyak sekali terjadi bencana seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain yang terjadi karena masalah lingkungan. Masalah lingkungan timbul akibat dari ulah manusia yang tidak menjaga dan menyayangi lingkungan tempat tinggalnya. Contoh masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia antara lain polusi, perubahan iklim, kelebihan populasi penduduk, pembuangan limbah, penggundulan hutan, dan masih banyak lagi permasalahan lingkungan yang terjadi. Tidak terkecuali Kota Balikpapan. Kota Balikpapan mempunyai beberapa permasalahan lingkungan, di antaranya yang pertama banjir. Banjir yang terjadi di Kota Balikpapan disebabkan oleh beberapa penduduk yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kurangnya keseimbangan alam dan hutan yang kehilangan fungsinya sebagai penyerap air. Nah, kemudian yang B, krisis air bersih. Krisis air bersih bukan hanya terjadi di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Di kota besar seperti Kota Balikpapan juga pernah mengalami krisis atau kekurangan air bersih. Warga Kota Balikpapan bergantung pada suplai air yang berasal dari waduk tada hujan, waduk Manggar untuk mengatasi kekurangan atau krisis air bersih. Kemudian yang C, tumpahan minyak. Pada tahun 2018 lalu terjadi kebocoran pipa di perairan Kota Balikpapan yang mengakibatkan tumpahnya minyak dan mencemari perairan Kota Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut bukan hanya menyebabkan tercemarnya perairan, tetapi juga menimbulkan aroma yang tidak sedap dan mencemari udara Kota Balikpapan. Tumpahan minyak tersebut terjadi akibat dari kelalaian dari manusia sehingga merusak lingkungan. Kemudian yang D, Bu Sefti lanjutkan nak ya, kerusakan hutan bakau. Kota Balikpapan cukup terkenal dengan daerah-daerah yang mempunyai banyak hutan bakaunya. Hutan bakau sendiri memiliki fungsi untuk melindungi tanah yang berada di daerah pesisir dari erosi, abrasi pantai, pencegah, dan penyaring alami.
kemudian tempat hidup dan sumber makanan berbagai jenis satwa. Jadi hutan bakau ini atau biasa kita sebut mangrove ya, itu sangat banyak manfaatnya. Nah ya, kita lanjutkan ya. Wilayah Teluk Balikpapan yang merupakan lokasi deretan hutan bakau di pesisir barat kota Balikpapan banyak ditemui sampah plastik dan sampah-sampah yang lainnya sehingga merusak hutan bakau. Nah, sekarang tugas kalian adalah tuliskan jenis-jenis masalah lingkungan yang terjadi di kota Balikpapan. Nah, tadi kan Bu Sefti sudah sebutkan 4 nak ya, A, B, C, D. Nah, sekarang kalian tambahkan satu lagi. Kira-kira permasalahan apa ya yang ada di kota Balikpapan. Nah, setelah menuliskan 5 permasalahan di kota Balikpapan, kalian tuliskan juga solusi atau upaya yang bisa dilakukan, cara mengatasi permasalahan tersebut menurut kalian ya, menurut siswa. Nah, kita lanjutkan lagi ya membacanya. Cara mengatasi permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan banyak menimbulkan kerugian bagi manusia. Contoh permasalahan lingkungan yang sering kita hadapi antara lain yaitu banjir, longsor, krisis air bersih, pencemaran air, pencemaran udara, dan masih banyak lagi permasalahan lingkungan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, manusia melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permasalahan lingkungan. Antara lain, A. Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam. B. Untuk menghindari terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, diperlukan penegakan hukum yang adil. C. Melakukan pengelolaan daur ulang sampah. D. Melakukan reboisasi terhadap lahan yang gundul. E. Mengurangi jumlah kendaraan bermotor sehingga tingkat pencemaran udara berkurang. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga kalian dapat memahaminya ya. Jangan lupa kalian nanti kerjakan tugasnya dikirim ke classroom. Nah ya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.